video kali ini gue baru aja COD iPhone semalam, dapat dari marketplace dari FB, dan harganya itu murah banget. Padahal awal dia posting itu 1,2 dan akhirnya dapat di 800.000. Kalian bisa lihat aja screenshot chattingan gue di sini. Jadi awalnya itu dia open 1,2 dan gue tawar, ternyata dia ngasih harga 900.000. Terus ternyata minusnya ada di bagian layar. Nah, kalaupun nggak diganti itu nggak masalah, dan kalaupun diganti ya udah gitu. Gue nego di harga 800 dan alhasil langsung COD-an ya. Jadi yang jualnya itu dia turis, kalau nggak salah orang Perancis deh. Gue ketemu, nah di chattingannya soalnya agak bingung nih, kok orang ngetiknya kayak gini kan. Ini kayak pakai Google Translate dia. Ngetiknya tuh kayak pakai Google Translate, terusnya bahasanya baku banget. Dan nomornya juga plus 33 bukan plus 62. Akhirnya COD ketemu dapat harga 800. Untuk kondisi HP-nya ternyata bagus banget, bisa pakai semua kartu, terusnya juga masih on semua, masih full original. Yang seperti dia bilang, dia minusnya ada retak di bagian LCD. Nih gue bakal ngasih juga ke kalian ya. Kita bahas dulu untuk bagian belakang nih. Untuk bagian belakang nih overall mulus banget ya, nggak ada cacat sama sekali. Gue lebih suka iPhone dengan seri iPhone 6 sampai iPhone 8 Plus itu, sampai iPhone 10 yang ada stiker kayak gini nih, CE sama gambar tempat sampah. Kan ada tuh iPhone 8 tuh yang polosan, gua ada contohnya nih, bentar. Nah kayak gini nih, untuk iPhone 8 yang kanan ini dia polosan yang nggak ada stikernya, nggak ada tulisan Design by Apple California, Assembly in China, nggak ada tulisannya. Kalian bisa lihat ya, kalau yang ada tulisan stiker kayak gini tuh berasa lebih kokoh aja HP-nya. Dan emang bener ternyata ada perbedaannya di bagian kamera, bukan dari stiker doang, padahal keduanya nih masih sama-sama original. Oke, langsung aja kita bahas yang ini dulu ya nih. Untuk minusnya dia di bagian depan doang, bagian pinggir tuh mulus banget. Yang jualnya nih kayaknya apik banget, tuh belum ada bongkar-bongkar. Ini minusnya cuma di bagian sini, kan bisa lihat deh tuh. Untuk bagian LCD-nya ada garis kayak retak sehelai rambut, tapi masih normal banget, udah dites ya. Untuk tombol home-nya empuk, semua tombolnya masih enak berfungsi dengan baik ya, nggak ada kendala. Terusnya juga untuk tombol mute-nya normal. Nah, di sini layarnya masih original, makanya tadi gue mikir kalaupun diganti LCD ya udah kita ganti dengan budget 200.000 ya kan, karena beli HP 800. Kalaupun nggak diganti juga nggak jadi masalah, karena sayang layarnya kalau diganti. Lagi pula masih bisa dipakai dengan sangat baik. Nih, LCD-nya original, enak banget dipegangnya, beda dengan iPhone ya katakanlah dengan iPhone 8 Plus nih. Gue ada contohnya nih, untuk LCD ya udah di replace. Kalian bisa lihat dari segi warna juga udah beda banget, lebih kontras, brightness-nya juga beda, dari samping juga beda kan untuk LCD yang ori. Maka dari itu dengan harga 800 ya ini sangat-sangat murah bagi gue ya, karena minusnya cuma bagian sini doang. Kalau gue iPhone prefer mending agak cacat dikit fisiknya ya, kayak ini fisiknya cacat retak tapi fungsi lain normal dan masih full original, ketimbang iPhone yang mulus tapi kayak baterainya udah beberapa kali ganti, LCD-nya udah di replace. Itu sayang sih. Jadi kalau gue prefer lebih milih iPhone yang kondisinya agak cacat tapi full ori gitu loh. Apalagi bagian LCD ya, iPhone nih kalau LCD ori enak banget bro, dipegangnya feelnya beda aja, nggak kayak Android gitu, nggak patah-patah. Kalau kemungkinan yang udah di replace tuh agak mirip ya, agak beda aja lah feelnya. Untuk kamera juga semuanya full original nih, makanya dari itu dapat di harga segini bisa semua SIM juga. Siapa lagi yang jual ya 800.000? Itu juga dia kayaknya butuh duit ya buat balik kali. Kan gue tinggal di Bali nih stay, jadi wajar sih kalau banyak turis kayak gitu BUC ya kan. Ini iCloud gue nggak tahu namanya diganti jadi Farhat, karena ini kita bakal tes ya untuk main game. Ini lagi download PUBG Mobile juga sama Mobile Legends, nanti kita akan tes. LCD-nya bener-bener bagus ya. Ini untuk Touch ID-nya juga masih on. Terusnya baterainya nanti kita tes ya, kuatnya berapa lama untuk dalam satu match PUBG. Ini GG sih untuk dari kameranya, kan bisa lihat
Ini bagus banget, ini full original, bebas reset tuh. Ya kan, hoki banget sih ini dapat harga segini guys. Kamera depannya, Oke, langsung aja kita bakal tes game PUBG Mobile ya setelah kita download. Oke, langsung aja kita coba main game PUBG Mobile nih. Kira-kira dengan harga 800.000, iPhone 8 punya chip A11 Bionic, RAM 2GB ini worth it nggak sih? Dengan harga nggak sampai 2 juta kalian udah bisa dapetin ini HP. Ini hoki banget sih, termasuk laki ya, karena minusnya cuma di layar sini doang. Daripada gue ganti layarnya kan udah jadi nggak ori nanti layarnya, sayang, mendingan gini aja. Lagian juga nggak ngaruh ke pencetan kalau misalkan cuman retak di pinggir ini doang. Maka dari itu kita tes untuk main game nih, kira-kira layarnya kalau retak kayak gini ada masalah nggak? Jelas tidak ada. Oke, sudah masuk nih guys, langsung aja kita lihat untuk settingan grafiknya nih. Ini dia kan udah masuk dalam gamenya. Terusnya layarnya dia masih original nih guys, jadi belum ada yang diganti, full original nih. Layar, speaker, kamera, dan lain-lain ya. Ini kita masuknya main ke grafik mulus ekstrim aja. Settingan biasa ya, settingan gacoan kita nih. Mulus ekstrim ini udah paling mantep ya, karena kalian tahu lah untuk iPhone 8 Plus nih dia mentoknya cuma sampai ekstrim frame rate-nya. Udah ya, kita udah setting untuk grafiknya dan FPS-nya kayak gini nih, kan bisa lihat ya. Ini pakai smooth ekstrim, smooth banget dan lancar banget. Ini langsung kita main di tempat Erangel nih. Oke, jadi kan bisa lihat ya, ini udah masuk ke dalam mapnya. Nih enak banget sih lihat layarnya ya. Full original dong, layarnya ori, masih rapat semua. Lem-lemannya juga masih oke, terusnya baut-bautnya masih rapat dan kenceng nih. Sekarang suhunya di 21 derajat. Ya, kita akan coba tes aja HP ini. Dengan kondisi LCD kayak gini, kira-kira ngaruh nggak sih? Pasti tidak guys. Jadi ini LCD-nya tidak akan ngaruh ke performance ya, karena cuman retak gitu doang. Jadi LCD-nya gue pastikan masih bener-bener fungsional semua. Tinggal tambahin tempered glass sama casing, udah cakep lagi dah. Ini juga cakep sih. Kita turun di tempat yang sangat-sangat ramai. Kita fullin nih, kita tesnya tanpa headset, tanpa apapun, cuman pakai kipas doang ya. Turun sini tempat rame, tuh satu squad. Mantap, mantap, mantap. Wah, sepi sih. Berapa orang sih ini? 23 orang sih standar ya. Wow, di atas ada pasti. No. Udah ada tinggal 15 lagi. Pada kemana nih orang-orangnya? Tuh kalau masih full original emang bener-bener performanya you know lah, enak lah. Kayaknya udah pada habis nih musuh-musuhnya nih.
Tasnya nggak ke download atau gimana sih? Kok kayak nggak bawa tas deh, padahal tadi udah ngambil tas. Oh, di atas, di atas. Samperin lah boy. Kalau spek HP gini mah nggak usah ragu-ragu main mah, ya kan? Yang penting performance number one. Terus sisa 2 lagi nih di sini, mana nih orang-orangnya? Pakai kipas juga sih, jadinya tetap lancar cuy. Lumayan agak hangat ke arah panas dikit sih bagian sini nih, dekat kamera. Tapi lainnya sebelah kanan bagian bawah sini aman ya. Mungkin karena pakai kipas sih, jadi cuma satu sisi yang kerasa agak panas ya, karena kan ngebuangnya deh ke arah atas ke depan. Si ininya, si kipasnya nih, exhaustnya, pembuangannya. Ini untuk layarnya jujur dia agak kecil ya. Jadi kalau kalian yang pakai kacamata, saran gue sih mainnya pakai kacamata. Kalau enggak mungkin musuhnya nggak akan kelihatan nih. Layarnya masih cerah, nggak ada kendala, nggak ada frame drop ya. Buat nih. Banyak banget para statnya, padahal cuma sendiri loh dia. Sekarang bot punya squad ya. Enak nih buat switch belok gini nih movementnya tuh. Kalau LCD ori tuh kayak tak 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 tak. Ternyata
Frame dikit tadi. Gas, kabur. Karat darahnya, set. Wah, mantap. Untuk suhu HP-nya sekarang di 22 ya. Ini udah lumayan agak panas, keanget-angetan nih bagian atasnya nih. Bagian bawah tetap aman. Next kita akan coba di bootcamp kali ya turunnya. Ngeframe guys. Ini ngeframe nih. Udah. Aduh, botnya beringat kan. Botnya terlalu nepsong. Ngeframe tadi ya di akhir-akhir tuh kan bisa lihat ya. Mungkin karena kelamaan naik kuda. Tapi oke lah, nggak ada kendala-kendala lainnya, masih tetap aman ya. Cuma itu doang, masih oke lah. Oke, HP-nya 22% ya. Oh ya, untuk baterainya tadi pas kita mulai itu dia habis dicas ada di 95 kalau nggak salah. Sekarang baterainya sisa di 57. Wow, lumayan juga ya ininya berkurangnya. Oke, langsung aja kita ke kesimpulannya ya. Untuk HP ini dengan harga 800 yang gue dapetin, ini tentu aja murah ya, ditambah lagi speknya kan bisa lihat masih bagus, semuanya juga masih original, untuk part-partnya belum ada yang diganti. Itu best deal banget ya, dan bisa pakai kartu juga. Kesimpulannya sih HP ini masih cukup worth it ya, apalagi harga nggak sampai sejuta, itu masih bagus ya. Performa juga mantep, baterai semua full original, belum diganti. Susah banget sih dapetin harga segitu. Jadi segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.